Wah, Bang, karo Petruk lara sing marake mbebayani iki lho. Pagebluk Covid-19 saya merajalela. Kowe kudu ngati-ati lho, Gong Truk. Aku ngono. Biyen-biyen ya kaya ngene nyatane ya ora apa waras wiris. Ra ya ta, Truk? Heeh, aku dhewe pokoke ya ora tau nganggo apa-apa. Gusti sing gawe jagat sing bakal nemtokake mati karo uripe. Wah, ya aja kaya ngono. Padha rame-rame iki ning apa to, Lik? Wah, perkara masker mo. Perkara takon nganggo masker, anak-anakmu iya. Kowe kudu do nganggo. Obyeke negara dawuh negara kudu ditindakake. Aja disepelekake. Yo nganti teko sedulurmu, tangga teparomu, kowe kabeh kudu nganggo masker. Kareban apa? Covid-19 kuwi ndang lunga saka negara Indonesia. Donya kabeh padha reja tata karta raharja. Rahayu, rahayu Kang Pinanggih. Tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Semarang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Harisma Melati kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Wanita. Hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu penerapan protokol kesehatan, ya, penggunaan masker. Penggunaan masker terbukti ampuh untuk menghalau virus dan juga penyakit menular lainnya. Tapi, seperti apa sih masker yang tepat untuk kesehatan itu? Lalu bagaimana cara merawat masker yang kita gunakan sehari-hari? Nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan tentunya tak perlu berlama-lama karena sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Gigi Grace Susanto, merupakan seorang dokter gigi dan juga Direktur Klub Merdi Semarang. Namun, beliau juga merupakan salah satu penggiat seni dan budaya yang ada di Kota Semarang. Langsung saja pemirsa, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, sehat. Salam sehat dan salam budaya. Oke, ya. Salam sehat dan salam budaya, ya. Seperti itu. Iya, Bu Grace, ini kita akan membahas terkait dengan salah satu penerapan protokol kesehatan karena memang saat ini sedang pandemi COVID-19, Ibu, ya. Terkait dengan penggunaan masker. Ini Bu Grace sendiri kan memang di dunia kesehatan sudah cukup lama ya. Ini bagaimana Bu untuk menetapkan protokol kesehatan khususnya di bidang kesehatan itu seperti apa Bu saat ini, utamanya dalam penggunaan masker? Silakan Ibu. Mungkin nggak selesai-selesai ya, sepertinya bersambung terus. Tapi kami harap cerita COVID ini bisa selesai. Bagaimana bisa selesainya cerita COVID ini? Supaya Mak Covid-nya cepat pulang, begitulah kalau ceritanya ya. Mak Covid gini ya Bu ya. Nah, itu kita harus betul-betul tertib dalam memakai masker. Ya, masker ini memang satu-satunya salah satu pelindung diri yang paling ampuh. Ya, kenapa? Karena virus Corona 19 ini kan bentuknya droplet, ya, bentuknya aerosol. Jadi kalau kita nyemprot minyak wangi, kalau kita semprot baygon, itu keluar baunya kelihatan arah anginnya kemana. Tapi kalau COVID-19 kita sembuh dari mulut seseorang itu kita tidak tahu arahnya kemana. Satu-satunya pengaman diri adalah dengan masker. Masih ingat kita 3M ya? Yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Nah, ini hal yang paling penting 3M ini harus diterapkan, terutama buat kita nih ibu-ibu wanita yang harus terus bercerewet ria. Pokoknya sopo wae sing ketemu kudu dipaksa nganggo masker, Mak, ya. Baik kalau belanja di pasar, saya juga sering beberapa kali mau saya belum ditukoni ra, belum nganggo masker sih. Nah, pakai masker baru saya belanja. Ya, jadi masker ini betul-betul penting. Dan masker itu memang banyak sekali ya, hampir di setiap pinggir jalan itu jual, hampir di semua toko swalayan jual, supermarket jual. Bagaimana kita memilih masker yang baik? Masker memang ada dua kan, masker medis ya, tahu ya masker medis. Kemudian sekarang kalau kita ibu-ibu, masker kita bisa buat yang sebagai sesuatu yang apa ya, fashion lah. Betul. Nah, hari ini saya kan juga mau berfashion ya, walaupun ini tuh baju saya hijau, saya pakai masker warnanya hijau, gitu kan? Matching ya, Ibu ya. Tapi kalau yang batik, ya kita bisa buat masker di batik ya. Di Klub Merdi itu kita membuat pelatihan membuat masker sehingga masker itu cantik dan menyenangkan kalau dipakai. Nah, kalau orang mengatakan saya tuh pakai masker nggak bisa nafas, itu semua karena kebiasaan.
Tetapi karena keadaan seperti ini memang mengharuskan kita memakai masker, bukan hanya di kota Semarang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi nggak ada yang harus istimewa. Masker adalah seperti kebutuhan pokok, seperti kita pakai baju aja. Ya kita harus pakai baju, ya kita harus pakai masker. Ya. Nah, kalau face shield ini sebetulnya apa? Tahu nggak sebetulnya face shield ini? Untuk menghalau Ibu. Nah, bukan. Oh, bukan ternyata Face pemirsa. shield pertama itu untuk mengurangi adanya cipratan air dan Droplet gitu ya Ibu ya. Oh, ya kalau di operasi ini kan bisa dipakai di kamar operasi itu. Mulai. Terus kemudian sebetulnya kalau ibu-ibu rumah tangga apa untuk goreng supaya tidak tercipratan minyaknya. Ya, tapi ini supaya face shield itu kalau kita pakai face shield memang cantiknya masih kelihatan ya. Tetapi make up-nya masih kelihatan ya Ibu ya. Masih kelihatan ya. Tapi ini memang tidak terlalu aman sekali. Lebih aman kalau kita memakai masker. Nah, gitu. Lalu Ibu terkait dengan pelayanan kesehatan ini Ibu, ini kan pasien tidak bisa dibatasi untuk datang periksa ke dokter ataupun ke rumah sakit. Nah ini bagaimana Bu terkait dengan APD termasuk juga penggunaan masker, lalu dengan alat-alat praktik ini Ibu, ini kan tidak bisa menjamin bahwa alat praktik itu terbebas dari COVID-19. Nah itu seperti apa Ibu terkait dengan hal tersebut? Ya, kita sebagai di medis kita sudah mempersiapkan diri, tetapi sudah semakin jelas lah, maksudnya waktu awal kita bingung kalau praktek harus pakai hazmat overall semua dari atas ke bawah seperti astronot dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, jam 10 malam, nggak bisa ke belakang, nggak bisa apa, sampai kami itu stres ya. Tapi berkembangnya waktu kita sudah mulai tahu bahwa droplet itu fungsinya menularnya melalui tetesan-tetesan air. Kita semua siapkan di sini. Jadi pasien itu memang satu hari tidak bisa banyak-banyak, cuma beberapa dan harus dengan appointment. Saya sebagai dokter harus memakai APD ya, tapi sekarang tidak usah level 3, saya hanya memakai level 2. Kemudian para perawat juga pakai APD dan pasien sendiri juga memakai APD. Seperti ini gambar-gambar ini di mana pasien memakai nose cap, memakai apron, memakai cover shoe, dan saya sendiri memakai apron. Jadi bahkan anak kecil-kecil pun juga harus memakai APD. Dan sebelum masuk ruangan harus disterilkan dulu dengan alat UVC, dengan air purifier. Kemudian kita setiap satu pasien dengan pasien lagi harus jeda kira-kira 15 menit ya, supaya disinfektannya jalan dulu, pasien berikutnya bisa dilakukan perawatan selanjutnya. Tapi juga ingat, kalau ngebor itu kan keluar airborne namanya ya. Jadi kami tidak melakukan yang namanya pengeboran. Jadi kita lakukan yang tanpa mengeluarkan aerosol atau mengeluarkan airborne. Ya, jadi begitu, sementara begitu, tapi semoga semakin hari semakin berkurang yang terpapar, kita bisa hidup normal lagi ya. Tapi ya kapan sih selesainya? Kapan selesainya? Kita tidak ada yang tahu dokter. Tergantung kita semua. Betul sekali. Jadi kalau kita tertib, kita semua mau mematuhi protokol kesehatan, ya kita segera akan bisa melewati masa-masa pandemi ini. Ya, iya. Jangan lupa dengan 3M tadi, dan kalau terjadi sesuatu harus 3T. 3T yaitu treatment. Jadi kalau sudah mulai nggak enak itu harus kita segera periksa, rapid test atau bagaimana ya. Terus kemudian tracing, ya. Terus kemudian kita harus tes. Tes dulu, terus kemudian treatment, mengisolasi diri dan tracing. Dan jangan lupa hindari 3K. Yang pertama apa? Kerumunan. Iya, ini ya, parah sekali ini ya. Kemarin sehari di TV terus isinya kerumunan. Yang kedua, hindari kontak, ya, kontak. Walaupun itu dengan saudara sendiri, dengan tetangga, itu tetap jaga jarak. Dan yang ketiga, hindari kamar tertutup di ruang AC seperti ini. Jadi saya kalau praktek, pintu ini dibuka, semua, jendela dibuka. Jadi ada sirkulasi udara terus di dalam ruangan ini.
Dan jangan lupa ada 3S ya, saling menjaga ya, saling menjaga, saling mengingatkan gitu ya. Ya, terus kemudian kita harus saling mendoakan ya, kita tuh tidak berdaya apa-apa ya, dan yang terakhir kita harus memberikan selalu semangat untuk tetap salam sehat. Oke. Jadi tadi ada 3M, 3M, kemudian 3T, 3K, 3K, lalu 3S seperti itu ya Ibu ya. Nah ini terkait dengan 3M itu tadi gitu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Nah tetapi untuk penggunaan masker sendiri Ibu ini yang benar dan juga efektif, yang ampuh menangkal virus dan juga penyakit menular lainnya itu seperti apa itu Ibu? Ya, kita begini, kita juga melihat tempatnya. Kalau kita di tempat kerumunan, kita harus memakai masker yang betul-betul aman. Yaitu sebetulnya yang terbaik adalah 3 lapis. Seperti masker saya ini terbuat dari kain ya. Kain ini kan 1 lapis kain itu sendiri. Ini sudah 2 lapis, ini 1 lapis lagi. Ini jadi kain ini 3 lapis. Itu yang paling aman. Jangan lupa hidung dan sampai dagu. Ya, kemudian harus rapat di pipi kanan kirinya. Dan juga jangan lupa masker ini sebetulnya tidak boleh dipegang-pegang begini. Jadi kalau kita pasang, melepaskan, kemudian kita harus sebetulnya punya suatu tas atau tempat untuk meletakkan kembali saat makan dan kita pasang lagi. Untuk para ibu, kalau pergi-pergi jalan-jalan dengan anak-anak itu jelari bawa samu, masker lagi cadangan. Mungkin masker kita jatuh, apa habis untuk makan. Kan terus jadi ya kotor ya kotor. Kita harus Iya. ganti. Sebaiknya memang teorinya 4 jam, tapi kalau buat saya itu 2-3 jam aktivitas selesai terus diganti wae rapopo ya. Oke, jadi memang harus gonta-ganti seperti Ya. itu ya Bu ya. Jadi untuk menjaga kebersihan dan juga higienitas dari penularan virus itu, karena kita tidak pernah tahu ya Ibu ya, Ya, kita betul. terkena virus di mana, kemudian tadi Dengan maskernya siapa diletakkan. kita. Betul sekali Ibu. Nah ini terkait dengan penggunaan masker tadi itu. Yang benar itu kalau misalnya kita makan itu memang harus ditaruh atau memang boleh dicantelkan atau gimana itu Ibu? Seharusnya dilepas total, kemudian dimasukkan ke suatu tempat, ada tasnya. Nanti selesai kita makan, kita harus kumur dulu, usahakan kumur, kemudian nanti kita pasang kembali. Syukur kalau bisa ganti masker. Ya. Dan usahakan kalau habis makan, cobalah berkumur dengan antiseptik. Itu dibiasakan di masa pandemi ini, kebersihan gigi dan mulut sangat-sangat menunjang kebersihan tubuh kita secara keseluruhan. Karena sakit gigi ini juga nggak enak juga ya Bu, nanti juga akan mengganggu semuanya. Akan menurunkan imunitas tubuh. Itu menurunkan imunitas tubuh gitu ya Bu ya. Nah ini terkait dengan masker sekali pakai ini Ibu, ini yang paling baik seperti apa Bu? Ini kan banyak sekali juga sekarang masker beredar di pasaran dengan berbagai macam bahan, tapi kalau untuk masker sekali pakai ini seperti apa Ibu? Ya, jadi masker medis itu dicuci. Masker medis itu kalau ditempatkan ke air gini tuh nggak bocor loh. Tapi begitu dicuci, digosok gitu, dia akan jadi bocor dan itu ya membocorkan gitu. Virus-virus bisa masuk juga. Jadi kita kalau ibu-ibu itu kan mesti hemat ya. Iya. Ekonomi di saat sulit seperti ini, ya kita baiknya pakai masker kain aja. Juga satu, mengurangi sampah. Betul Ya, itu sampahnya sekarang semua di sampah. Saya kalau pagi itu jalan sehat ya, waduh, ya ampun, tiap sampah itu ada tisu, ada apa? Masker ya Bu ya. Oke. Nah kalau terkait dengan filterisasi sendiri ini sesuai dengan saran WHO itu tadi kalau Ibu bilang ada 3 lapis, tetapi kalau misalnya memang ibu-ibu ini kan banyak sekali yang sekarang menjahit maskernya sendiri, jahit masker dewe gitu ya Bu ya. Oh iya, enggak apa-apa ya Bu. Ora apa-apa gitu. Tapi baik nggak sih Ibu itu kalau misalnya sesuai dengan kesehatan nanti dikasih tisu atau nanti dikasih kapas gitu, seperti apa itu Ibu? Ya betul, itu bagus, nggak apa-apa. Biasanya kan 2 lapis seperti ini dalamnya, kemudian kita kasih tisu, diberi tisu. Bahkan tisunya bisa diberi pengharum, kita sukanya apa? Kayu putih, kita suka minyak wangi ya gitu, atau air freshener ya gitu kan, kita bisa jadi seger lah gitu. Ya. Dan jangan lupa mencuci masker, usahakan dengan air sabun yang hangat. Jadi semua kuman-kumannya itu lepas, air hangat.
kasih sabun colek atau sabun deterjen. Kemudian kalau mau wangi kita pakai shampoo. Kalau saya biasanya tuh ini saya cucinya pakai shampoo supaya wanginya tuh agak awet. Oke, jadi ojo lali ngumbai nganggo banyu anget ya Ibu ya. Ojo nganggo banyu es pemirsa. Jadi larutlah lemak-lemak di dalam sini. Oke, dan juga efektif untuk membunuh virus ataupun kuman yang memang menempel gitu ya Ibu ya. Virus tuh takutnya cuma sama sabun. Oke, nah ini Bu Grace ini kan juga merupakan seorang penggiat seni dan budaya di Kota Semarang. Ini kan memang kita saat ini dilarang untuk berkerumun, kita dihimbau untuk menjaga jarak. Nah ini dampaknya seperti apa ini Bu untuk sampai saat ini sudah sekitar 10 bulan gitu? Iya, kasihan seniman-seniman. Aduh, saya kan juga aktif di Ngesti Pandowo. Itu kasihan semua orang-orang wayang tidak punya pekerjaan, dia tidak bisa bekerja keluar untuk performance nggak bisa apa-apa. Saya juga ada di Pepadi. Saya sebagai pengurus Pepadi Persatuan Perdalangan Indonesia. Itu dalang-dalang juga sambat, yogo-yogo tuh ya, penabuh kamu sambat. Pripun Bu Riki ya buat YouTube pendek-pendek, mintain donasi juga nggak keluar donasinya, ya memang sulit sekali. Nah bagi ibu-ibu yang di rumah mungkin ini kesempatan yang baik, coba kita ajak seluruh keluarga untuk berkreasi. Ngaten, kalau punya baju-baju yang udah lama, batik-batik yang udah bosen, yuk kita potong, kita jadikan masker, ngaten ya, dibuat masker. Sisanya nanti perca-percanya kita jahit satu-satu buat lamping. Ngetos sampai Boten Ibu, napa niku lamping Ibu? Lamping itu buat pegangan kalau angkat panas panci. Oh, ya. Informasi baru ini. Bisa juga untuk keset ya, bisa ya. Jadi baju-baju yang lama jangan jadi sampah, kita gunakan, kita dedeli. Ngetos didedeli mboten? Dipotong, didedel itu jahitannya dibuka dulu. Didedeli, kemudian jadi bentangan kain yang belok-belok gitu. Kita nanti atur, bisa dibuat macam-macam, bisa buat serbet, bisa juga kalau ibunya rajin, mungkin batiknya dipotong, kemudian bisa sebagai aplikasi sulaman. Jadi jangan ada barang yang dibuang. Oke, ini berarti wujud sosiopreneur. Jadi barang yang sudah bekas atau lama tetapi bisa menghasilkan uang gitu ya. Berarti di rumah itu juga harus kreatif dan solutif. Dadi wong kudu sing solutif gitu ya Ibu ya. Termasuk bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak itu bekas aqua kita potong-potong, bikin hidroponik, ya. Jadi Urban farming ya ini ya Bu ya. Jadi apapun sekarang di rumah janganlah dibuang waktunya untuk percuma, kita bisa berkreasi macam-macam. Ini tetap bisa melakukan apapun meski hanya terbatas di rumah saja gitu, karena memang keadaan ya Ibu ya. Tetapi kalau misalnya kita disiplin, nanti cepat pulih, cepat hilang COVID itu dari. Jadi saat menikah harus mau neng oma wae. Neng omah wae kuwi pemirsa, ojo nang ndi-ndi ya. Kalau ketika tidak ada keperluan yang mendesak, ojo nang ndi-ndi gitu ya Ibu ya. Nah ini Bu Grace, ini kalau misalnya terkait dengan pelaksanaan seni budaya kan memang ini sudah ada yang dilaksanakan namun dibatasi gitu. Dengan penggunaan masker saja itu apakah sudah cukup atau seperti apa itu Bu? 3M itu harus ya, usahakan kita tidak usah malu, tidak usah sungkan menegur. Nyun sewu nggih, stop. 1,5 meter. Oke, jaga jarak gitu ya. Keep distance. Ojo cedak-cedak, walaupun penjenengan juga sahabat atau suami kita. Jadi kita tetap jaga jarak. Juga kalau dengan saudara atau family ada datang ke tempat ada yang ulang tahun segala macam, sebaiknya juga dikurangi. Terutama yang sudah lansia. Karena ini lansia, penularan ini lebih rentan ya daripada kita yang mempunyai penyakit bawaan ini Ibu ya. Diabetes, hipertensi ya, itu bahaya sekali karena dia imunitas tubuhnya memang tidak sebagus kalau kita sehat. Oke, baik.
Nah, ini Bu Grace terkait dengan Bu Grace juga aktif di tenaga kesehatan karena memang sebagai dokter gigi. Lalu kemudian juga aktif ini Ibu terkait di bidang seni dan juga budaya karena penggiat seni budaya di Kota Semarang. Harapannya ke depan untuk masyarakat Kota Semarang itu bagaimana Ibu? Nah, sekarang kita kan di rumah. Iya. Kalau yang bisa nyanyi, coba berlatihlah nyanyi. Kesempatan banyak waktu. Kalau yang suka melukis, monggo. Ya, gambar-gambar melukis. Ada kain polos, lukislah gambar bunga atau batik ya sebagai masker kita. Kemudian kalau yang senang bermain musik, berlatihlah main musik. Kemudian, wah, seni itu banyak sekali. Kalau mempunyai barang-barang bekas banyak, itu kita manfaatkan barang bekas menjadi tempat sampah, menjadi tempat pensil. Ya, saya ini sudah kira-kira 2 bulan ini itu berkebun. Tapi karena lahan rumah saya terbatas, sekarang saya berkebun di pinggir jalan dengan seizin lurah. Saya itu menanam kamboja Bali dengan kelor. Nanti panjenengan kalau jalan-jalan di Erlangga, terutama di depan rumah kosong, itu mesti ada 1 tanaman kelor, ada 1 tanaman kamboja Bali. Wonten ngajeng niki banyak, nanti coba jejer-jejer. Kita sudah 60 pohon kamboja dan kira-kira 30 kelor. Sehari namun setunggal tapi menghijaukan kampung. Jadi kita tuh punya semua kreatif itu, dan kemudian bisa juga untuk anak-anak yang masih di sekolah dasar membuat herbarium. Ngertos mboten herbarium? Apa itu, Ibu? Jadi kita memetik daun yang bentuknya aneh-aneh, kita masukkan ke dalam buku yang sudah nggak terpakai. Oh iya. Nah, nanti kemudian setelah lama itu kering, itu jadi bagus-bagus, cantik-cantik. Saat ini saya dengan suami kalau jam 5 pagi itu jalan ke kampung-kampung gitu, ada bentuk daun yang aneh, kita ambil 2, kita masukkan ke majalah yang lama. Nanti mungkin setengah tahun lagi kita buka, sudah jadi herbarium macam-macam. Cara banyak kita untuk meningkatkan seni kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita senang otak-atik itu imunitas tubuh pasti akan meningkat gitu ya Bu ya. Jadi memang harus menjadi orang selain kreatif tetapi juga harus solutif gitu ya Ibu ya. Jadi jangan cuma berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa, tetapi apapun yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan, tentunya bisa menghasilkan keuntungan dan juga manfaat. Seperti tadi Bu Grace itu menanamkan, itu juga merupakan usaha penghijauan juga ya Ibu ya. Sudah nganggur, pekerjaan lain habis, udah apalagi ya, bongkar pakaian juga udah selesai. 8 bulan, 9 bulan, nah, pakaian itu dibongkar 3 hari, 4 hari sudah habis, sudah saya potong-potong, jadi lamping, jadi macam-macam, keset, ya, buat keset gitu. Apalagi ya kita harus berkreasi. Nah, Bu Grace, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita dan juga bersama pemirsa Setia Semarang TV yang ada di rumah. Tentunya eling pitutur simbo, eling pitutur ibu, ingat pesan ibu untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan juga tentunya menghindari kerumunan seperti itu. Karena dengan seperti itu nanti kita bisa cepat gitu untuk pulih kembali, terhindar dari virus corona. Pastinya tentunya nanti Jawa Tengah lekas bangkit. Harus. Pokoknya semua yang kita, terutama sebagai ibu, kita harus bercerewet ria, menegur, mengingatkan, ya, mengajak, menghimbau dan sebagainya, itu semua siapa saja yang kita temui. Dan pastinya nanti dengan usaha seperti itu Jawa Tengah pun segera bangkit dan juga Indonesia pasti akan maju kembali seperti sedia kala, seperti itu. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan masker. Tentunya supaya masyarakat bisa menerapkan dan juga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dimanapun dan juga kapanpun berada. Saya Harisma Melati, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wah, Bang, karo Petruk lara sing marake mbebayani iki lho. Pagebluk Covid-19 saya merajalela. Kowe kudu ngati-ati lho, Gong Truk. Aku ngono.
Biyen-biyen ya kaya ngene nyatane ya ora apa waras wiris. Ra ya ta, Truk? Heeh, aku dhewe pokoke ya ora tau nganggo apa-apa. Gusti sing gawe jagat sing bakal nemtokake mati karo uripe. Wah, ya aja kaya ngono. Padha rame-rame iki ning apa to, Lik? Wah, perkara masker mo. Perkara takon nganggo masker, anak-anakmu iya. Kowe kudu do nganggo. Obyeke negara dawuh negara kudu ditindakake. Aja disepelekake. Yo nganti teko sedulurmu, tangga teparomu, kowe kabeh kudu nganggo masker. Kareben apa? Covid-19 kuwi ndang lunga saka negara Indonesia. Donya kabeh padha reca tata karta raharja. Rahayu, rahayu Kang Pinanggih. Tuli